Dua wilayah kaya sumber daya, Sabah dan Sarawak, kini semakin gusar dengan ketidakadilan yang terus mereka rasakan dalam Federasi Malaysia. Sudah lebih dari 6 dekade sejak bergabung dalam Malaysia pada tahun 63. Tetapi pembangunan di kedua negara bagian ini masih tertinggal jauh dibandingkan semenanjung. Jalanan rusak, listrik tidak stabil, akses air bersih masih menjadi masalah, dan infrastruktur yang layaknya di abad pertengahan masih menghantui rakyat Sabah dan Sarawak. Sementara di Kuala Lumpur, gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan proyek raksasa terus mengalir ke semenanjung. Warga di Sabah dan Sarawak seolah dibiarkan bertahan diri dalam kesulitan. Ketimpangan ini semakin membakar kekecewaan rakyatnya. Pemerintah Malaysia mencoba meredam gejolak dengan menggelontorkan anggaran besar dalam belanjawan 2024, sebab mendapatkan 6, miliar ringgit, sementara Sarawak kebagian 5,8 miliar ringgit. Sebuah jumlah yang tampaknya fantastis, tetapi jika dihitung per kepala, alokasi ini tidak sebanding dengan kekayaan alam yang disedot dari tanah mereka. Minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya telah lama menjadi tumpuan ekonomi di Malaysia. Tetapi rakyat di Sabah dan Sarawak justru tidak menikmati hasilnya. Apakah ini hanya hadiah pelipu lara atau sekedar cara pemerintah Malaysia untuk menutupi kegagalannya dalam mensejahterakan wilayah timur? Lebih ironis lagi, meskipun telah dijanjikan pembangunan, ketimpangan tetap terasa jelas, seolah dua negara bagian ini hanya menjadi sapi perah bagi pemerintah pusat. Program seperti Sumbangan Asas Rahmat 2024 dengan anggaran 700 juta ringgit digulirkan sebagai solusi bagi lebih dari 700.000 penerima manfaat di Malaysia. Tetapi apakah ini cukup untuk menghapus puluhan tahun kesenjangan? Jika rakyat Sabah dan Sarawak benar-benar merasakan keadilan, mengapa masih ada suara-suara yang menginginkan pemisahan dari Malaysia? Sementara Malaysia terus menjanjikan perubahan yang tak kunjung nyata. Di seberang perbatasan, Indonesia sedang bersiap menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur bukan hanya simbol dari bangkitnya Nusantara, tetapi juga peluang bagi Sabah dan Sarawak untuk melihat alternatif yang lebih menjanjikan. Indonesia dengan kebijakan pembangunan merata, program hilirisasi, dan kekuatan ekonomi yang terus bertumbuh, kini menjadi daya tarik tersendiri bagi rakyat Sabah dan Sarawak yang merasa dianaktirikan oleh Kuala Lumpur. Wacana gabung dengan Indonesia semakin menguat di tengah ketidakpuasan yang memuncak. Beberapa kelompok masyarakat dan pemimpin lokal mulai mempertanyakan apakah tetap bertahan dalam Federasi Malaysia yang hanya menguras sumber daya mereka, ataukah bergabung dengan Indonesia yang justru sedang membangun pusat ekonomi di Kalimantan. Dari segi geografis dan budaya, Sabah dan Sarawak lebih dekat dengan Kalimantan daripada dengan semenanjung Malaysia. Bahkan, bahasa, adat istiadat, dan etnis yang mendiami wilayah tersebut memiliki lebih banyak kesamaan dengan suku-suku di Indonesia dibandingkan dengan Melayu di Kuala Lumpur. Malaysia tentu saja tidak tinggal diam. Berbagai upaya yang dilakukan meredam wacana pemisahan ini. Namun, semakin kuat tekanan dari pemerintah pusat, semakin keras pula suara rakyat yang merasa diperlakukan tidak adil. Tidak sedikit yang mulai membandingkan bagaimana Indonesia memperlakukan daerah-daerah otonominya dengan bagaimana Malaysia menangani Sabah dan Sarawak. Apakah Malaysia siap menghadapi gerakan rakyat yang semakin berani menyuarakan ketidakpuasan? Sejarah telah mengajarkan bahwa ketika sebuah daerah diperlakukan tidak adil, maka suara perlawanan akan muncul. Jika Sabah dan Sarawak terus diperlakukan sebagai wilayah kelas 2, bukan tidak mungkin gerakan menuju pemisahan akan semakin menguat. Malaysia boleh saja mengklaim dirinya sebagai negara yang maju, tetapi jika ketimpangan ini terus dibiarkan, apakah Sabah dan Sarawak akan terus bertahan di bawah bayang-bayang semenanjung? Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan fokus pembangunan di Kalimantan, kini menjadi daya tarik besar bagi Sabah dan Sarawak. Rakyat di kedua wilayah itu mungkin sedang mempertimbangkan apakah mereka akan tetap hidup dalam bayang-bayang Malaysia atau bergabung dengan Indonesia yang sedang membangun pusat ekonomi yang baru di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Sabah dan Sarawak bukan hanya sekedar wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga rumah bagi jutaan rakyat yang ingin merasakan keadilan. Jika Malaysia terus gagal memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, maka bukan tidak mungkin Sabah dan Sarawak akan mencari jalan keluar sendiri. Dan ketika itu terjadi, apakah Malaysia akan siap kehilangan dua permata timurnya? Sementara Malaysia terus sibuk dengan politik internal dan janji-janji kosong, Indonesia melaju kencang sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara. Jika pemerintah Malaysia tidak segera membenahi ketimpangan ini, jangan salahkan jika suatu hari rakyat Sabah dan Sarawak memilih untuk berpaling dan mencari masa depan yang lebih cerah bersama Indonesia.
Ketidakpuasan rakyat Sabah dan Sarawak bukanlah sesuatu yang muncul dalam semalam. Ini adalah akumulasi dari puluhan tahun perlakuan tidak adil oleh pemerintah pusat Malaysia. Rakyat di kedua wilayah ini sudah terlalu sering dijanjikan pembangunan yang nyatanya hanya sebatas wacana. Ketika mereka menuntut hak yang seharusnya mereka dapatkan, pemerintah pusat hanya memberikan alokasi anggaran yang tidak sebanding dengan kontribusi ekonomi Sabah dan Sarawak terhadap Malaysia secara keseluruhan. Tidak heran jika kini mulai muncul suara-suara lantang yang menuntut referendum atau bahkan pemisahan diri. Sementara itu, Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang nyata. Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur bukan hanya menjadi proyek nasional, tetapi juga membawa dampak besar bagi kawasan sekitar, termasuk bagi Sabah dan Sarawak jika mereka memilih jalur baru. Infrastruktur yang berkembang pesat, kebijakan ekonomi yang semakin mandiri, serta pembangunan industri dan sumber daya manusia yang merata menjadi daya tarik tersendiri. Jika dibandingkan dengan situasi di Malaysia, di mana ketimpangan ekonomi antara semenanjung dan wilayah timur semakin lebar, maka pilihan untuk berpaling dari Malaysia dan bergabung dengan Indonesia bukan lagi sekedar wacana liar. Malaysia tentu saja tidak akan tinggal diam jika wacana ini semakin membesar. Pemerintah pusat akan terus berusaha keras mempertahankan Sabah dan Sarawak. Bukan karena kepedulian terhadap rakyatnya, tetapi lebih karena ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam yang ada di kedua wilayah tersebut. Jika Sabah dan Sarawak benar-benar lepas, Malaysia akan mengalami guncangan ekonomi besar-besaran. Kehilangan ladang minyak dan gas akan membuat Malaysia kesulitan mempertahankan stabilitas ekonominya. Dan hal ini bisa membuat pukulan telak bagi negara tersebut. Namun, di era globalisasi dan keterbukaan informasi saat ini, rakyat Sabah dan Sarawak semakin sadar akan hak mereka. Mereka tidak lagi bisa dibodohi dengan propaganda bahwa Malaysia adalah tempat terbaik bagi mereka. Mereka bisa melihat sendiri bagaimana Indonesia mulai bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru yang lebih mandiri dan tidak lagi hanya menjadi penonton di kancah global. Dengan kebijakan hilirisasi sumber daya, pembangunan infrastruktur yang masif, dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, Indonesia semakin menjadi magnet bagi wilayah yang selama ini merasa dianaktirikan oleh pemerintah Malaysia. Pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia mampu memberikan solusi nyata bagi rakyat Sabah dan Sarawak sebelum semuanya terlambat? Ataukah mereka hanya akan terus memberikan janji-janji kosong tanpa realisasi? Jika pemerintah Malaysia terus gagal dalam membangun kepercayaan rakyatnya di Sabah dan Sarawak, maka bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat gerakan besar yang menuntut kebebasan dari domisi Kuala Lumpur. Dan saat itu terjadi, Indonesia mungkin akan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Memberikan kesempatan bagi Sabah dan Sarawak untuk menjadi bagian dari negara yang benar-benar menghargai rakyatnya.